Kalau Aranjen tahu ajaran Kanjeng Rasul dalam artian syariat agama menjadikan sesuatu yang tadinya samar jelas, yang tadinya bodoh mulai berkurang kadar kebodohannya, yang tadinya tidak mengenal baik dalam agama dan perilaku serta perbuatan apa, kemudian terarahkan berkah ajaran Kanjeng Rasul. Yang tadinya dilihat sepertinya bagus, tapi setelah ditelusuri dalam ajaran agama Kanjeng Rasul, nyatanya itu tidak bagus, diperbaiki sedikit. Yang tadinya dipandang oleh Aranjen sepertinya benar menguntungkan, nyatanya kepalsuan. Berkah pengawasan demi pengawasan yang diajarkan, di mana pengawasan tadi menjadikan kita cerdas, tajam, dengan akal. Jadi kalau pengawasan tanpa mempergunakan kesempurnaan akal, jangan Aranjen ngaos. Atau tidak? Akal. Semua ibadah berdasarkan akal. Bisa dimengerti? Semua ibadah, ayo Aranjen sholat, netepan. Tanpa akal. Kiblat di mana? Sunat dipakai dalam fardu, digunakan dalam sunat. Pokoknya sholat. Apa nilainya? Nihil. Dosa iya. Itulah ibadah tanpa akal. Tapi kalau ibadah dasarnya akal, selalu diarahkan kepada tingkat kesempurnaan. Pun penempatan sesuatu harus dengan akal. Siapa yang bicara? Kenapa speaker ini digunakan dua? Desmic dua, ada apa? Kalau yang bicara satu, untuk apa dua mic? Gunakan satu mic. Tapi dikarenakan yang bicara satu, rekaman satu, digunakan dua mic. Antara bahasa yang disampaikan oleh seorang guru atau penceramah pada satu mic, satu untuk rekaman, pun harus menggunakan akal. Jangan di sini rekaman, di sini untuk suara si pembicara. Mana hasil rekaman? Mana suara yang untuk direkam? Kalau orang itu bicara di sini, sementara rekamannya ada sebelah di sini. Paham? Selalu dengan akal. Rasulullah SAW mengajarkan kepada Imam Ali, hai Ali, orang mengejar segala bentuk kemuliaannya dengan caranya, gunakanlah akalmu untuk meraih kemuliaan. Paham? Gunakan akalmu untuk meraih kemuliaan. Semua dengan akal. Hancurnya Aranjen dalam keislaman dikarenakan ibadah tanpa akal, atau ibadah dasarnya ilmu tidak memerankan akal sebagai penuntun kesempurnaan dalam ibadah. Paham itu bahasa? Subhanallah, Rahmat. Tadi baca apaan tuh? Kenceng amat, pukulan kenceng. Tarik. Ya, pukulan nak tarik, suara nak tarik. Nyak ngimbang. Sim kuring lagi wudhu terganggu. Subhanallah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suara bawah kurang, suara bawah capek. Suara bawah kurang. Suara bawah volumenya perbesar sedikit, kirang nih, capek suara. Suara bawah. Kasih keras sedikit, Nak. Suara bawah, kasih keras sedikit. Yang mana yang suara bawah nih? Suara bawah harus mengalahkan suara atas. Sehingga suara yang didengar bukan dari atas, dari bawah. Kita belajar di bawah. Suara bawah. Terasa capek nih. Suara bawah. Dibilang suara bawah nggak berubah. Mas, kebakaran mas, udah. Lagi ya, kirang itu kirang tarik, suara bawah. Capek, suara bawah. Iya. Suara bawah di mana sih adanya? Ini dalam nggak punya suara ya dalam ya? Nampang doang nih, mejeng doang nih, dalam nih. Bakal action. Itu yang di jendela apa tuh? Salon nggak bunyi, bantingnya banteng. Nggak bunyi buat apa? Ya bawah. Ya lagi.
Ya. Nah, rekaman yang putih atau yang konengnya? Bodas atau koneng? Kalau dua-duanya berarti nomor 1 dong. Ini kelihatan muka capres pada ini. Capek diperes. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli. Jauh. Ini potong dikitnya terlalu jauh nih. Potong dikitnya terlalu jauh gini. Anda kan begini nggak ya? Selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الفاتحة إلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع من المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ثم الفاتحة على ما نويناه وما نوى بأجدادنا وأسلافنا وأئمتنا في الدين وما نوى به جميع السادات شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah wengi Rabu ka-4 tepatna kaping 20. 22 Juni tahun 2004 bertepatan dengan 4 Jumadal Ula 1425 Hijriah. Alhamdulillah kalau telah tetapkan sungguh bisa sampai artinya pun demikian. Dan hapunten yang 2 sasih kabengker singkuring sanes kirang sehat tapi keadaan enggak memungkinkan untuk datang menyampaikan sekadar kewajiban. Tapi lebih alhamdulillah kepada Gusti Allah Ta'ala yang selama 2 bulan simkuring tidak datang. Simkuring dengar dari beberapa jamaah jumlah peserta pengawasan bertambah 1,5 kali lipat dari kebiasaan di saat simkuring tidak ada. Sudah umumnya di semua wilayah yang simkuring kunjungi dan mengajar di tempat itu, kerap kali jumlah besar dari kebiasaan yang tidak masuk akal datang pada saat simkuring mengajar. Simkuring Gusti Allah Ta'ala tarik tidak ada. Ngertos? Tiasa nungaos 200. Kemudian tiba-tiba terjadi pertambahan yang tidak ada di akal agama, tidak ada di akal simkuring. Peserta 300, ingat kebiasaan 200 peserta. Nurutin ngaos, tiba-tiba terjadi 300 yang hadir. Kan begitu. Pertambahan sesuatu buat simkuring dengan sekadar akal yang Allah Ta'ala berikan. Selalu bertanya dan mempertanyakan keadaan. Ada apa?
lazimnya 200 orang yang hadir. Toh saat itu Tuhan gerakkan mereka datang dengan jumlah tidak dari biasanya. Dari 200 naik ke 300. Simkuring Tuhan kehendaki tidak datang dengan alasan yang bisa diterima oleh akal. Bulan berikutnya Simkuring pun tidak datang, jumlah tetap sama. 300 bahkan barangkali lebih. Dengar berita, Habib jamaah Pangseurna Habib. Dari sana, dari sana, dari sana. Orang yang dengan batas akal semata tentu berbangga hati dan gembira ketika jumlah peserta yang menuntut ilmu semakin besar. Tapi Simkuring tidaklah sebagaimana orang itu dengan keterbatasan akalnya. Simkuring bertanya dan mempertanyakan, ya Allah, ada apa ini? Dari mana mereka datang untuk menuntut ilmu? Padahal Simkuring sudah 12 tahun di wilayah Aranjen. Apakah kuping mereka 1 atau 3? Oh, mereka kupingnya 2. Kenapa baru bisa mendengar sekarang? Padahal perjalanan dakwah sudah berjalan minimal 12 tahun lamanya. Atas dasar tadi, Allah telah punya kehendak Simkuring terjerat kaki, tak lagi datang ke wilayah yang Simkuring mengajar dengan jumlah biasa 200 naik 250 atau 300 dan seterusnya. Sehingga malam ini itulah yang sejujur-jujurnya. Ngertos Aranjen? Malam ini adalah orang-orang yang memang dari rumahnya datang untuk menuntut ilmu agama. Sebab kalau Aranjen datang malam ini hanya karena penasaran, itu memang baik. Penasaran dalam ilmu, penasaran ya Habib. Ya. Bulan kemarinan tidak datang. Sebelumnya lagi tidak datang 2 bulan. Bulan ini baru datang. Penasaran. Bismillah. Tetap aku datang. Ada tidak ada kewajiban aku menuntut ilmu. Apapun yang terjadi aku datang. Itulah malam ini orang-orangnya. Adapun yang bulan lalu dan bulan kemarin ini tidak datang pada malam hari ini, itulah ujian mereka dari Allah Ta'ala. 1. Kedua, tidak semudah apa yang mereka inginkan di hati untuk mengambil ilmu dan doa dari Simkuring. Ngertos? Ngertos ya? Alhamdulillah. Paham? Tukang es mana Kang Es Nonong ya? Sem, mana Sem? Es Nonong masih laku Sem? Masih laku. Kalau sudah bunyi nong 1 jam tak ayak nu meser bakar kampung orang Sem. Kan kebakaran api panas, pada meser es. Gunakan akal. Terima kasih banyak Simkuring sampaikan kepada Aranjen, pemuda, remaja, masyarakat Ujung Jaya, orang tua, laki dan perempuan yang tidak ketemu Simkuring 2 bulan, tapi undangan dari Bapak Kiai Haji Abdul Musa barangkali disampaikan sehingga 2% dari mereka datang memenuhi undangan Simkuring dan undangan orang tua Simkuring. Terima kasih banyak. Keberuntungan buat Aranjen, kerugian pun buat Aranjen yang tidak mengindahkan undangan sang guru, undangan pesantren untuk bisa datang ke tempat Simkuring punya orang tua. Sekali lagi terima kasih banyak. Apalagi kalau pemuda remaja lebih besar jumlahnya, itu jauh lebih terpuji. Haji Nurdin mana? Haji Nurdin, sanes Haji Udin. Haji Nurdin sini nggak ada. Kemana Haji Nurdin? Haji Nurdin sakit. Haji Nurdin sakit. Pak Naes sakit. Haji Ayat sakit. Ya Allah, mau meninggal sekalian. Mana yang manfaat panjangkan umurnya, mana yang tidak ada manfaat dalam agama, matikan segera. Begitu dong. Simkuring lamun untuk manfaat ya dalam agama. Simkuring minta ya Allah matikan aku muda-muda. Kalau jasad roh Simkuring dalam agama tidak memberikan kemanfaatan buat saudara seagama. Teh gitu, sanes bulbul. Kapan manfaat? Waktu tuang. Bulbul, narimbang bulbul, muke bakyak.
Biar begitu dong, biar berani kepada Gusti Allah Ta'ala. Ya Allah, kalau jiwaku, diriku, jasadku tidak manfaat untuk agama, matikan aku muda-muda. Buat apa tambah usia toh api menanti untuk membakar Anda? Buat apa panjang umur toh akhirnya neraka? Oh, pantangan sama aku. Matikan aku muda-muda kalau nantinya tidak manfaat. Sekarang kita menuntut ilmu, belajar ilmu. Tapi nanti apa yang kita pelajari tidak menjadikan kita manfaat dalam ibadah. Artinya ibadah semau-maunya, tidak menggunakan akal dasarnya ilmu. Matikan aku muda-muda ya Allah. Gitu atuh jadi muslim atau muslimat. Alhamdulillah, berkah dulu ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mengambil berkah terutama mereka yang sudah kemarin ini datang ke Al-Busra. Simkuring punya orang tua dalam makna tawasul, ya, membagi-bagikan kepada mereka yang datang. Kalaupun ada di antara Aranjen yang tidak memiliki, Simkuring ridho besok Bapak Ujang Rahaya fotokopi, tolong dibagikan yang kepengen saja. Fotokopi berapa sih? 75? Fotokopi 100. Gunakan akal Anda, bawa kertas sendiri. Bawa kertas sendiri, tolong fotokopiin, bayar 50 perak. Tuh. Gunakan akal Anda. Susah-susah amat Simkuring gitu. Pak, apunten Pak. Fotokopi selembar berapa? 75. Begini Pak deh. Saya punya kertasnya 1 rim. Kalau saya fotokopi berapa? Dari harga 75 potong kertas. Ya sudah 65. 60 Pak ya. Ya sudah, buat kamu ndak apa-apa. Tuh, gunakan akal Anda. Buat apa 1 rim kertas nggak digunakan di rumah? Sementara kita butuhkan banyak. Yang ada manfaatkan. Itulah akal. Nah, terus 100. Tapi kalau jumlahnya 200 orang, minta kurangnya harga. Bisa 70 atau 75. Gunakan akal. Jangan selalu kehendak orang dengan harganya kemudian kita diam karena butuh. Jangan. Kita butuh, gunakan dulu akal Anda. Tawar. Kalau 10 silahkan Pak 100. Tapi ini untuk 200 lembar Pak. Tolong dong. Kagak gue bakar nih. Itu es nong-nong. Selamat datang Simkuring, ucapkan kepada saudara Simkuring, ya, Bapak Encem Kandi yang dari KUA pindah ke Tomok, pindah ke mana tahu Simkuring nggak pernah ketemu lagi. Oh, baru ketemu lagi tadi. Tapi sayang tak masihin hadiah. Cepet heula tuh. Iya dong, bayar pajaknya, bayar pajak. 2 tahun tuh ketemu Simkuring. Berapa kalau sebulan ngasih 20? 2 tahun berarti berapa tuh? 420 berapa ya? 480. Sudah amal dari Simkuring bakal anjen 80, tinggal 400. Ya, 200 bakal pesantren, tinggal 200. Ya, kan gitu. 100 bakal listrik, tinggal 100 bakal Simkuring. Ya. Pakai akal. Simkuring ajarkan dulunya. Di mana isi tawasul, terjemahannya sudah ada. Bagaimana latar belakang dari tawasul yang Simkuring punya orang tua karang demikian rupa. Yang sudah datang ke Al-Busra kemarin tanggal 13 Juni dalam acara Maulid sudah tahu. Anjen yang tidak tahu, gimana sekarang semasa ini tawasul dikarang oleh orang-orang yang baik. Insya Allah jadi membawa kebaikan bagi dia yang membacanya. Simkuring ajarkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maca sarangannya. Maca sarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi. Bijahil anbiya. Wal malaikah. Wabil awliya. Jud lana. Bil ijabati. Ilahi. Bijahil anbiya. Wal malaikah. Wabil awliya. Jud lana. Bil ijabati. Ilahi. Tawassalna. Biqur'anikal karim. Biqur'anikal karim. Tunawwir basirati
wa sam'i wa muqlati wa tulhi wa tulhimuni rusdi wa tarzuqni ilmal yaqin tuwaffiqni li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hauli yaumil qiyamati ilahi bijahil anbiya wal malaikah wabil awliya jud lana bil ijabati ilahi bijahil anbiya wal malaikah wabil awliya jud lana bil ijabati. Aranjen hanya simkuring baca itu, Aranjen ulang sebagaimana yang tadi. Simkuring baca lanjutannya, Aranjen menjawab sebagaimana yang tadi. Ilahi, gitunya. Simkuring ajarkan dulu bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah pakai pukulan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wabil awliya ijud lana bil ijabati ilahi bijahil anbiya wal malaika wabil awliya jud lana bil ilahi bijahil anbiya wal malaika wabil awliya ijud lana bil ijabati ilahi bijahil anbiya wal malaika wabil awliya ijud lana bil ijabati. Simkuring lanjutkan, Arjen jawab sebagaimana yang tadi. Ilahi tawassalna biqur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqlati ilahi bijahil anbiya wal malaika wabil awliya ijud lana bil wa tulhimuni rusydi wa tarzuquni ilmal yaqini tuwaffiqni li husnil ibadati ilahi bijahil anbiya wal malaika wabil awliya ijud lana bil wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha minha liyaumil qiyamati ilahi bijahil anbiya wal malaika wabil awliya
وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كرباتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء وتصريف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجناتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء بفضلك بشرني بحسن الخواتيم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأرض إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابات إلهي Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah min assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sekarang sudah jam 11:04. Masih memungkinkan insyaallah taqabbalallahu ya Allah. Setengah jam selesai dah. Hapunten kepada Bapak Kiai Haji Abdurrahim Musa. Selesai pengawasan. Seberapa jam? Abah permisi. Mau kena rimbang? Atos? Ngerti? Kolor ijo. Haredang di dianya.
Itu mah hareudang ieu. Nya simkuring naik ke lantai 2, ya Allah panas. Tuh. Di Narimbang kumaha? Mana Narimbang ieu? Kumaha? Bul, panas bul, di dieu hareudang bul. Ya, nggak nyambung. Simkuring nanya, di dia ujung jaya teh hareudang. Kumaha teh di Narimbang? Narimbang mah hujan? Ya. Kalau ditanya hareudang berkenaan dengan cuaca, Bul. Simkuring bertanya, di sini hareudang, kumaha ti Narimbang? Maksudnya gimana? Apakah panas juga di Narimbang? Oh, Narimbang mah hujan, Bib. Ya. Makanya nonton RCTI. Kacau Bul dah. Enggak, artinya masih apa? Masih tiris. Dingin tiris buat cuaca. Kalau buat itu tiis dingin aja. Oh, air tiis, cuaca tiris. Oh, kalah tornado. Ukre film. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wah, haradang ya Rob. Rahman. Lewat-lewatin aja dah. Selesai ya Rob, Rahman. Masalah yang membatalkan sembahyang sudah kan ya? Sudah kan ya? Ya, sudah ya Rob, bismillahirrahmanirrahim. Sujud sahwi belakangan lah. Sebab sujud sahwi belakangan, aranjen fardu enggak tahu. Ya. Ya. Yang orang sembahyang di belakangnya tidak sah, udah belum? Kapan seseorang dipandang kau anjen tidak sah sholat, ya, berimam kepada dia, sudah belum? Ya, singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ma tasihhu sholatu khalfahu, alladzi ma tasihhu sholatu khalfahu. Seseorang yang sembahyang di belakangnya dia tidak sah. Simkuring makmum, anjen imam. Simkuring jadi makmum tidak sah kalau simkuring berimam kepada dia. Dia itu siapa? Belum kan ya? Belum ya? Ya. Nyair tak acan? Ya, ntar ya. Susah wong Majalengka. Alladzi matasihu sholatu khalfa, seseorang yang sembahyang tidak sah di belakang orang itu. Matasihu sholatu, sembahyang seseorang siapapun dia. Biar dia biang alim, ya, tokoh ulama se-Jawa Barat. Oh ya, taruh dia dukunnya capres cawapres, kan begitu. Capres cawapres yang tidak kenal Allah Ta'ala pasti mempergunakan segala kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang kepercayaannya. Tapi seseorang yang kenal Allah Ta'ala sekadar memohon bantuan dari rekan-rekannya, kan begitu, untuk sama menolong dia dalam doa-doanya. Paham? Di samping pribadinya menyerahkan permasalahannya kepada Allah Ta'ala Sang Pencipta, penentu segala. Itulah orang yang bahagia dalam setiap jabatannya. Paham? Mata saya sholat sembahyang seseorang tidak sah. Khalfal alsal, khalfal alsal. Aranya bisa ngomong agak alsal, bisa gak? Al bisa gak? Al sar sa amera sar iya, khalfal asal. Simkuring ompong kok masih fasih. Aranjen rapat gigi, tegado artos pantes liar. Jadi seseorang dianggap tidak sah jadi makmum, mengingat imamnya satu al-alsal, orang cadel. Ngertos cadel? Tidak bisa mengucapkan R, nggak bisa mengucapkan lafaz sa, nggak bisa memperbedakan mana sa, mana sin, mana shin, mana shot, nggak bisa dia.
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Tabuk itu imam. Tabuk itu imam. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Hah? Ijazah guide ya. Tong jadi imam, tong jadi imam. Setrum wae yang begituan. Apa? Hah? Pesantren keluar dari mana-mana, jadi imam di ujung jaya. Ijazah waduh. Ijazul jilatil ardu jil jalaha. Tabuk yang begituan. Ngertos? Tidak pernah bisa membedakan mana jim. Ja. Mundur Anda. Kalau dibiasakan dan diteruskan, dia jadi imam, anjen jadi makmum, tidak sah salat anjen karena berimam dengan orang yang lidahnya cadel. Enggak fasih. Pengertian fasih, apa yang jadi ketentuan huruf harus dibaca a, sa, sin, shin, sot. Tidak dia bisa, hukumnya cadel orang itu. Tidak sah berimam kepada tipe orang yang demikian. Selesai sudah. Nggak usah banyak. Martos. Tahu nggak? Orang ini pulang haji, tiap tahun pergi haji. Tiap tahun pergi haji orang gelo. Tiap tahun pergi haji orang gelo itu, orang sempurna akal tidak ada yang tiap tahun pergi haji. Mentang-mentang pergi haji tiap tahun, KUA kalah, Kades kalah, Polsek sieun, Koramil lieur. Karena orang ini apa? Pulang haji tiap tahun tiap tahun pergi haji. Sudah anku terus dia. Karena apa? Sudah 3 tahun pergi haji betul-betul. Mangga. Dia pergi haji 3 kali berturut-turut dibilang kiai. 3 tahun berturut-turut pergi haji dibilang kiai. Tuh, manusia sekarang. Kenapa dibilang kiai? Karena yang mengatakan dia kiai orang buta, orang bodoh. Dia girang gembira dengan panggilan kiai, orang sesat. Oh, agama begitu. Anda, itu orang sesat dia. Girang dipanggil kiai, yang manggil orang bodoh, orang buta, yang dipanggil gembira dengan predikat kiai, dia orang sesat. Akibatnya, dengan panggilan yang tidak layak, gembiralah orang itu bangga panggilan dia. Bagaimana politik? Tendang orang itu. Arahnya dengar orang baca bismillah tidak begitu. Dia baca seperti itu. Cepat berpaling dari berimam kepada orang tadi. Tidak sah anjen punya sholat karena imam anjen demikian keadaan lidahnya. Selesai sudah. Atasnya baru pergi haji tiap tahun dipanggil kiai, dipanggil tokoh. Orang-orang bejat. Jangan. Bisa ada motif. Predikat kiai. Tidak semudah yang aranjen dengar sekarang. Atau lihat di televisi maupun koran. Paham? Pakai sorban udang-udang kiai. Ya. Pakai sorban udang-udang jembros. Ngudak-ngudak ojek kiai. Itu manusia. Jangan tertipu. Kenapa demikian keadaannya? Karena masyarakat Islam hampir di setiap wilayah kota dan provinsi umumnya orang-orang buta. Oh, baru nyantri 3 tahun, 5 tahun bikin pesantren. Orang hina. Ngartos? Baru ngaos di Banten 3 tahun, 6 tahun pulang bikin pesantren. Itu orang hina.
Orang hina. Arti hina tidak tahu diri. Sunda tahu nggak tahu diri apa sih? Hah? Nggak tahu diri. Kalau Betawi bilang nggak tahu diri lo. Tenalipak maneh. Tenalipak maneh. Tenalipak maneh. Nya. Gelok eta mah. Aranjen kira ilmu itu apa? Hah? Baru 10 tahun Aranjen belajar ilmu agama dimanapun. Mau coba-coba membuat pesantren. Hah? Aranjen kira ilmu 10 tahun itu apa? Kapan masa belajar? Kapan masa menguras otak untuk belajar? Bisa dimengerti? Orang belajar setiap hari tidak jadi pandai, dia jadi bodoh. Itu belajar dari guru. Kapan buat anda anjen mempelajarinya kembali? Atau enggak? Aduh, jangan begitu. Jangan belajar dan menuntut ilmu untuk menipu diri sendiri minimal. Kalau anda sudah dapati ilmu untuk menipu orang lain, sebelum anda berbuat dengan ilmu, anda sudah menipu diri anda sendiri. Paham? Akibatnya sudah. Kumaha Habib, kami ini ingin mendarma baktikan, dan bahasa halus, ingin mendarma baktikan sekadar yang kami pernah dapat dari pesantren. Ya syukur alhamdulillah. Tapi tong buat pesantren nggak dilipak maneh. Tapi tong tapi tong nalipak maneh. Tong nalipak maneh tok wow. Teu nalipak teu nalipak maneh. Teu mawas diri. Sanes teu mawas diri. Betawi bilang enggak tahu diri lo. Enggak tahu diri teu nalipak maneh. Anda kira apa? Habis bagaimana caranya? Tolong diajarkan tetangga-tetangga yang belum belajar kepada guru atau ustadz atau ustazah atau kiai setempat. Aranjen berbuat. Kumaha memikirkan mereka sehingga tertarik kepada anjen yang sudah sekian tahun ada di pesantren-pesantren, kini kembali ke kampung halamannya. Tarik mereka yang tidak terangsang kepada guru seputar atau kiai yang ada. Dengan cara aranjen yang muda-muda, bukan bikin pesantren kembali yang akhirnya timbul hasad, iri dengki, setan punya olahan. Paham itu ilmu? Paham deh? Tolong, nggak tahu setan, nggak tahu belis. Ya, paham nggak? Paham nggak? Kita sudah misalkan usia 18 tahun, pesantren mau di mana kek? Ya mau di Papua New Guinea nggak apa-apa. Tapi yang pasti kan sono nggak dulu lama. 10 tahun pulang. Ya, nikah deh. Kan begitu. Punya niat kuat. Jangan membuat pesantren. Cari tetangga-tetangga di kampung kita yang guru itu sudah ada, kiai itu sudah ada. Wah, banyak pemuda remaja maupun anak usia 5 genep tahun, ya kita lihat sehari-hari dalam 1 bulan pemantauan nyatanya tidak ada yang terbina ajaran agamanya. Anjen yang baru pulang dari pesantren merayap, tarik mereka lelaunan, bijak, mangga. Jangan pikirkan bayaran. Datang ya nanti abdi yang mengajarkan. Datang saja, bawa buku sama pensil ya. Jangan pikirkan bayaran, biar saya ngajar. Itu minimal 5-7 tahun seperti itu. Sehingga hasil dari ilmu yang kita terapkan kepada orang-orang yang buta baca dan tulis huruf Al-Quran dan sejenisnya, dirasakan kemanfaatannya oleh mereka, baru buka kecil-kecilan. Ya, ngertos? Tuh. Kalaupun harus mengajar, jangan bertepatan bersamaan dengan guru-guru di kampung yang sudah berpuluh tahun ngajar di wilayah itu. Ngertos cara memelihara iblis setan sehingga tidak menimbulkan hasad iri dengki di hati. Manusia tidak paham jarum-jarum yang mematikan dari iblis. Sayang. Ya, Assalamualaikum.
Sudah satu ya, orang cadel. Ya, jadi ketika imamnya demikian, anjen astagfirullahaladzim, ini bacaan rusak ini. Ini orang nggak bisa baca Bismillahirrahmanirrahim. 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 Mundur anjir. Tidak sah bermakmum kepada imam yang demikian. Tuh, nggak sah seseorang bermakmum kepada imam yang demikian. Cadel lidahnya. Contoh orang cadel di sini siapa? Kedua, tidak sah seseorang itu sholat ketika dia bersolat sebagai makmum lalu berimam kepada makmum lagi. Begini. Kedua, tidak sah seseorang itu sholat ketika dia bersolat sebagai makmum lalu berimam kepada makmum lagi. Begini. Nah, itu. Ya, ibu ngertinya. Biar paham tuh. Ngerti ya? Jadi nggak sah si makmum bermakmum kepada makmum. Tuh. Habis gimana Ustaz? Kayak gimana? Nggak boleh begitu. Udah tetap makmumnya kepada yang depan. Ya, bukan kita bermakmum kepada orang yang di depan kita. Ntar orang yang belakang kita bermakmum lagi sama kita. Serentetan nggak sah. Nggak tahu ya. Ilmu nikmat ibu, bapak, muda, remaja. Ajaran Rasulullah SAW nikmat enak betul. Allahu Akbar. Enak betul. Tinggal masyarakat muslimin mau apa enggak. Jangan bermakmum, berimam kepada baca-bacaan. Orang-orang gelo etak mah. Orang-orang gelo. Orang baca itu orang gila semua baca-bacaan. Orang sempurna akal enggak ada yang baca-bacaan. Artinya mau bangun sebuah masjid, mushola, pesantren dan sejenisnya. Ayo deh pakai baca-bacaan. Paham enggak? Ayo deh. Ayo. Mau bangun pasir sudah ada, semen sudah ada, genteng sudah ada, kayu sudah ada. Terus batu sudah ada, air sudah ada. Mau bangun rumah, ayo deh baca ratib dah. Ayo baca Quran dah. Ayo baca salawat dah. Ayo 1 juta kali istighfar dah. Ayo. Jadi enggak itu rumah? Mustahil. Paham enggak? Kerja dulu. Kerja dulu. Rame-rame ayo panggil. Tukang panggil murid, panggil tetangga. Ayo menggambar kayak bikin musola, bikin masjid. Selesai. Capek istirahat. Baca apa yang anjen inginkan daripada bacaan yang pernah anjen dapati dari guru-guru agama. Baru orang moya. Ya, baru orang moya. Ilmu tidak tahu apa ndak tahu.
kewajiban yang mutlak dari Allah Ta'ala melalui lisan Kanjeng Rasul tak pernah mau tahu, tapi bacaan-bacaan wali-wali dan sejenisnya, aranjen kejar-kejar, itulah kegilaan manusia. Itulah kegilaan manusia. Orang hina, jangan berguru kepada orang hina. Islam ajarannya mulia, didatangkan oleh Allah Ta'ala kepada makhluk termulia. Siapa Rasulullah SAW? Pantas aranjen tertindas dalam setiap keadaan. Tertindas pola berpikir, tertindas pola berbuat, tertindas dalam ekonomi, tertindas dalam politik, tertindas dalam setiap langkah aranjen. Kenapa? Karena aranjen berbuat bukan dengan tenaga, tapi dengan baca-bacaan. Kapan bangunan itu selesai? Hanya dengan bacaan. Apapun yang dibaca, mustahil menghasilkan sebuah bangunan. Apapun bentuk-bentuk bacaan, zikir bersama, ya bersama setan. Zikir bersama, bersama setan. Apa yang kalian harapkan dengan zikir bersama? Siapa tokoh-tokoh zikir bersama? Lawan Kim Kuring sini di muka umum ya. Orang-orang bodoh memimpin zikir. Orang-orang bodoh mengharapkan sebuah bangunan yang bisa dihuni oleh saudaranya seagama tanpa bekerja. Paham itu misal? Apa Anda? Paham? Tuh akal. Gunakan akal aranjen. Jadi orang itu dianggap sempurna akal tanpa ilmu syariat agama yang sifatnya pengamalan. Laksanakan itu ilmu sekedar kemampuan yang ada setelah kau tahu. Baru kau bisa menggunakan akalmu benar dan dibenarkan lalu memberikan kemanfaatan kepada orang yang belum sempurna akalnya dalam sudut pandang agama. Ngomongnya pada lo. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mukulan pelan-pelan aja. Nyair. Ada yang punya itu enggak bacaan ya Rasulullah? Bacaan-bacaan itu apa? Selawat-selawat ada yang punya enggak? Pinjam sekarang dong pinjam.